Oke, hello guys, kembali lagi bersamaku. Jadi pada video kali ini kita akan lanjut lagi untuk memprogram sebuah aplikasi cruise sederhana dengan menggunakan linked list. Lebih tepatnya pada single linked list. Oke, jadi apa yang akan kita buat hari ini? Kita akan lanjut untuk membuat fitur ubah data. Jadi langsung saja kalian buka IDE kalian, langsung kita ngoding bareng. Oke? Jadi di sini kita buat fungsi namanya ubah data. Oke. Di dalamnya itu parameter sama seperti tambah data, jadi pakai node dan bintang-bintang ya. Lalu head. Nah, di sini sebelum kita lupa nanti ya, kita tambahkan di sini dulu. Di dua ini karena ubah data ya. Ubah data. Dan argumen yang akan dikirimkan itu adalah sama kayak head, pakai ampersand ini. Lalu titik koma. Sudah. Sekarang kita fokus ke sini. Ini bisa kita tutup aja biar lebih jelas ya kelihatannya. Nah, lalu apa isi pertamanya? Kita cek dulu deh. Apakah dia menginputkan angka 2 atau ubah data gitu. Dia mau milih ubah data tapi datanya kosong. Nah, kita ngecek itu dulu ya. Nah, mungkin kan dia pencet ubah data tapi datanya itu masih kosong. Nanti error gitu. Jadi langsung saja kita buat pengkondisian seperti ini. Kalau head-nya itu null, ya. Kalau datanya itu null, maka kita tampilkan pesan seperti ini. Data masih kosong. Titik. Lalu kita pakai endline dan return ya. Biar data di bawahnya nggak ikut jalan gitu ya. Oke. Selanjutnya, kita buat variabel untuk menampung ininya. Data yang mau diubah. Misalnya ini adalah uh, new data atau data, ubah aja deh biar cepet, ubah gitu ya. Ini anggap ya variabel untuk menyimpan data yang diubah. Lalu kita langsung aja out. Ini masukkan data yang mau diubah gitu misalnya. Sip. Sekarang ini pakai, nggak usah deh. Langsung kita buat ini cin untuk membaca inputan dari user. Setelah itu, apa yang harus kita lakukan? Kita akan membuat sebuah node untuk menyimpan temporary datanya. Di sini kita tinggal isi dengan pointer head ini. Setelah itu barulah kita akan melakukan perulangan untuk mencari data yang mau diubah ini ya. Kita pakai perulangan. Jadi akan ngecek satu-satu gitu. Sini kita selama temporarinya itu tidak null. Ya, kalau ini nggak kosong, bolehlah masuk ke sini ya. Jadi langsung. Kalau Oke, jadi kita akan buat pengondisian seperti ini. Kalau datanya itu sama dengan ubah, ini misal kalau datanya udah dapat nih, ya kan? Jadi kalau data ini ketika di looping, misal ada datanya segini misal. Langsung aja kali ya, aku jelasin. Misalnya seperti ini. Dan data yang dicari itu 50. Dia akan di looping pertama. Nah, misalnya kalau datanya itu jangan gitu, jangan langsung 50 deh, 70 deh. Oke, jadi ini, waktu kita looping, dia akan mengecek ini. Apakah temporary data? Temporary data itu yang ini. Ini temporary data, ya. Ubah itu adalah data yang mau diubah, yang ini kita inputin itu. Jadi kalau dia itu sama dengan data yang diubah, dia akan masuk ke if. Kalau enggak, ya enggak gitu. Lalu dia akan ngecek yang selanjutnya, kalau dia sama, masuk ke if. Oke, karena ini sama, dia masuk ke if sekarang. Oke. Sampai situ paham? Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau ada datanya, sekarang kita buat gini. Untuk memasukkan input data yang baru. Masuk
masukkan data yang baru ya. Lalu in, isinya apa? Ya tinggal kita ubah aja datanya ini gitu, temporary data. Lalu kita kasih pesan bahwa datanya itu berhasil diubah. Data berhasil diubah. Oke. Titik. Lalu kasih end line. Dan kita return ya. Kalau datanya udah selesai, ya langsung aja kita return. Jadi nggak perlu mengulang lagi. Gitu. Titik koma. Nah, ini kita set gini. Ini untuk gini sih. Biar kita tuh bisa ngelooping data selanjutnya ya. Jadi kita harus ngeset si next ini atau alamat memori data selanjutnya. Biar kita bisa ngelooping terus itu. Oke. Setelah itu, ini misal kok datanya nggak ada ya, dia akan masuk ke sini jadinya, ya kan? Dia akan keluar dari while dan masuk ke cout ini. Jadi ini data tidak ditemukan. Titik. And line. Oke, sudah. Sebenarnya sampai sini aja sih ubah data. Kita coba run. Pertama, kita coba langsung aja deh. Nomor 2. Oke, harusnya benar datanya masih kosong nih. Kan kalau misalnya kita tambahin data, 2 aja deh. 10 dan 40. Lalu kita coba ubah data. Misalnya nih datanya kita input itu nggak ada. Kita kasih 100. Oke, benar nih. Dia masuk ke sini. Data tidak ditemukan. Coba kalau kita masukin data yang ada. Misalnya berapa tadi? Ada 10 dan 40 ya. Kita coba 10. Oke, dapat nih. Berarti dia sudah masuk ke if ini. Dan menampilkan masukan data yang baru. Jadi kita akan masukkan misalnya 50. Oke, data berhasil diubah. Sekarang kita coba cek. Data yang diubah itu apakah benar-benar diubah? Kita coba 3. Benar guys. Jadi data yang tadi itu berubah menjadi 50. Oke, jadi untuk ubah data kita sudah berhasil membuatnya. Oke, jadi kita review ulang lagi. Oke. Yang pertama, dia tuh akan mengecek apakah data itu kosong atau enggak. Kalau kosong, maka tampilkan ini, data masih kosong. Lalu return atau keluar dari fungsi ini. Jadi kode yang di bawahnya ini tidak akan dijalankan, ya. Setelah itu kita akan buat ini. Ini adalah variabel untuk menyimpan data yang baru. Nah, di sini langsung kita inputkan data yang baru ini untuk user yang mau inputkan data yang mau diubah itu apa. Jadi harus sama ya. Nah, makanya nanti dia akan dicek di sini gitu. Oke, di sini kita akan buat temporary. Ini sebenarnya untuk menampilkan data-data linked list yang ada gitu. Untuk dicek di sini. Jadi selama temporary-nya itu nggak null, ya, selama nggak null maka looping terus dan masuk ke sini, pengkondisian ini. Jika datanya itu, data yang lagi di looping itu sama dengan data yang mau diubah, masuk ke sini, serta menampilkan ini untuk memasukkan data yang baru. Gitu. Nah, lalu nanti inputan user akan dibaca oleh check-in ini dan memasukkan ke dalam temporary data. Oke, ini mereplace data yang lama ini menjadi data yang baru. Setelah itu, tampilkan pesan ini, yaitu data berhasil diubah. Langsung kita return ya, jadi nggak perlu ngelooping lagi. Sehingga nanti biar nggak masuk ke sini juga jadinya, kalau misalnya datanya udah ditemukan gitu. Tapi kalau dia nggak masuk ke sini, atau data itu nggak ada gitu, dia akan masuk ke pesan ini, data tidak ditemukan. Oke guys, jadi sekian untuk fitur ubah datanya. Jadi hanya segini saja. Semoga apa yang aku jelasin tadi itu bisa paham ya guys. Nah, untuk video selanjutnya, ini adalah video terakhir dari yang single link list ya. Karena setelah ini kita akan bahas untuk double link listnya. Oke, jadi di video selanjutnya, kita akan membuat fitur hapusnya. Gimana cara buatnya? Langsung saja kalian saksikan video berikutnya. Oke, see you in the next video.